Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di video tutorial di channel ini. Dan di video kali ini sesuai dengan judul, saya akan membuat tutorial yaitu EGRP Distribute List atau EGRP Filtering. Nah, pertama saya akan menjelaskan secara singkat dulu maksudnya EGRP Filtering ini apa. Jadi maksudnya itu adalah kita memfilter IP address yang masuk atau yang keluar. Atau yang keluar dari router seperti itu. Jadi misalnya kita misalnya melarang mendinai IP 192.168.1.0 buat dilarang gitulah. Jadi ntar hasilnya di routing table tetangganya itu dia nggak kelihatan gitu atau harus dia kayak seolah-olah nggak ada gitu. Nah, langsung aja kita mulai konfigurasinya. Pertama kita akan tambahin dulu routernya. Routernya di sini saya akan pakai dua aja. Topologinya dua router seperti ini. Kita sambungin. Nah, seperti ini baru kita nyalain. Oh iya, di sini kenapa di sini saya konfigurasi di FNG karena tadi setelah saya nyoba di pakai tracer itu dia nggak bisa kayaknya. Jadi saya pakai di FNG aja karena saya belajar juga pakai di FNG, jadi pakai FNG aja. Dan di sini kita harus nunggu routernya kayak ngeloading gitu, mungkin ini akan membuat lama. Jadi kita tunggu sebentar. Oke, dia udah muncul seperti ini. Nah, kita tinggal no. Habis itu kita no. Nah, di sini kita bisa tungguin dulu beberapa detik lagi atau kalau kita bisa lebih cepat, kita bisa hapus dulu baru kita buka lagi. Ini. Nah, oke, udah. Nah, langsung aja kita pertama-tama kita akan membuat IP address dulu untuk setiap interface. Jadi pertama kita enable config T. Lalu kita masuk ke interface yang ada karena di sini cuma dua router, otomatis cuma ada satu interface yang dipakai itu E00. Jadi kita masuk aja ke interface E00. Kita nyalain dulu no SH baru kita tambahin IP address-nya. Nah, untuk IP address-nya saya akan pakai 12.12.12.1. Untuk prefixnya pakai prefix 24. Nah, kita lanjut ke router 2 sama seperti sebelumnya. Kita tambahin dulu IP address-nya di interface E00. Kita nyalain dulu baru kita tambahin. Dan di sini saya naturalnya usahain sama, tapi hostnya berbeda seperti ini. Atau IP di ujung itu berbeda karena kan host 1 kan dipakai masih router 1. Nah, di router 2 harus berbeda dong. Ntar tabrakan identitasnya. Itu tik 00 S 2525. Nah, prefixnya juga usahain harus sama, bukan usahain lagi, harus sama. Nah, di sini mungkin kalian akan bingung lah. Kan di sini IP cuma ada satu. Apa yang mau difiltering gitu? Nah, di sini rencana saya adalah membuat namanya IP loopback. Jadi kita akan membuat dua IP loopback aja atau interface loopback. Jadi bisa interface LO1. Lalu kita tambahin IP address-nya 192.168.1.0 aja seperti ini. Di situ untuk ininya kita akan ininya apa prefixnya pakai 24 harusnya bisa. Bad. Berarti nggak bisa. Berarti kita pakai 2552 berarti atau maaf salah. Uh, di sini salah. Kita nolin dulu. Di sini saya malah nambahin networknya langsung harusnya seperti ini. Nah, seperti ini. Itu ininya baru 0. Nah, bisa. Oke, maaf itu kesalahan saya. Lanjut kita buat interface loopback yang kedua. Sama sebelumnya. Di sini saya pakai IP 192.168.255.255.255.0. Nah, seperti ini aja loopbacknya. Dia ada 192.168.1.1 dengan prefix 24 juga. Nah, selanjutnya kita akan membuat agensi di router EGRP-nya, routing EGRP-nya. Jadi router EGRP1. Nah, kita tinggal masukin network yang ada di dalam routernya. Di sini router itu mempunyai 3 network. Kita masukin satu-satu, 12 12 12 atau yang IP pertama nih yang ini. Kita
Kita masukin networknya 0. Lalu kita masukin itu wildcard max-nya seperti jadi 0,000,025 gitu. Lanjut kita masukin network yang kedua itu di si loopback-nya, si loopback yang pertama dulu 92168.1.000000255. Nah, kalau kalian mau cepat, kalian bisa klik arrow atas untuk mengcopy konfigurasi sebelumnya. Lalu di sini kita tinggal ubah jadi 2. Oke, sudah. Lanjut kita di router 2 kita buat juga routing EGRP. Seperti ini kita masukin network yang dia punya, jadi dia cuma punya satu yaitu 12 0 0 0 0 S0. Nah, harusnya setelah ini dia akan membuat agensi baru. Nah, ini agensi. Nah, selanjutnya kita akan membuat filtering rule-nya. Di sini filtering rule yang mau saya buat adalah sebelum itu mohon maaf, sebelum itu kita coba dulu apakah routing EGRP ini berhasil, apakah loopback yang masuk ke routing EGRP atau tidak. Jadi kita tinggal do shipro. Nah, seperti kalian lihat di sini ada network dengan origin D. D itu berarti EGRP dan di sini IP yang tertera adalah IP loopback yang ada di router 1. Jadi konfigurasinya berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat filtering rule-nya. Nah, di sini saya akan membuat filtering rule di mana si router 2 ini dia nggak menerima atau melarang dia menolak informasi si router IP loopback yang ada di router 1. Jadi kita akan membuat di router 2, kita buatnya itu pakai access list. Kita buat access list 1, lalu kita deny IP si loopback-nya yaitu 192.168. Nah, di sini saya akan membuat satu role ini akan mencakup 2 IP ini. Jadi 192.168.1.0 sama 1.2.0. Saya akan langsung membuatnya mencakup keduanya di satu role. Kita bisa 0, 0. Jadi di sini kita masukin wildcard max ya 00, 255, 25. Nah, di sini dengan satu filtering rule ini, dia akan langsung ngedeny 2 IP ini. Langsung selanjutnya kita akan membuat rule yang menerima segala IP yang lain. Jadi satu IP ini. Lalu kita tinggal masukin aja rule ini ke dalam routing EGRP-nya. Tinggal router EGRP1 lalu kita masukin dengan cara distribute list. Kita masukin number access list-nya yaitu di sini 1. Lalu karena kita mau membuat router 2 ini menolak IP loopback yang ada di router 1, maka di sini kita pakainya in. Karena kalau misalkan klik tombol tanda tanya, di sini ada in sama out. Maksudnya itu adalah ini filtering incoming atau yang datang ke dia. Berarti ini dari luar ke dia. Jadi kita ingat saja in, lalu kita pasang di namanya apa di interface-nya. Karena di sini interface-nya cuma pakai 1 atau si E00, kita tambahin Ethernet 00. Seperti ini. Nah, langsung aja kita coba apakah berhasil atau tidak. Sabar, harusnya dia ada ini dulu. Nah, ini dia. Dia kayak ngeloading dulu lah filtering dulunya. Lalu kita buat Chevrolet. Nah, di sini berarti filteringnya berhasil karena loopbacknya sudah menghilang. Nah, kita coba aja ping ke arah loopbacknya. Jadi 192.168.1.1. Nah, kalian bisa lihat di sini dia bakal RTO karena dari routing table aja dia nggak punya informasi tentang si tujuan ini karena dia sudah melarang dari filtering rule-nya tadi. Nah, sukses rate-nya 0%. Oke, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Jika ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Dan see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.